Ya, kita dipanggil Presiden. Kaitannya kalau saya kan urusan pertanian ya, karena satu kami laporkan bahwa memang produksi kita sampai dengan April ini baik, ya surplus surplus dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 2,8 hampir 3 juta ton. Itu prestasi yang baik dan beliau minta untuk kinerja, artinya gini, panenan baik itu kan artinya karena hasil yang baik itu karena panenannya baik. Panenan yang baik itu karena nanamnya baik. Nah, maka ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan beras ya, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis beras ya. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana eh, program Koperasi Desa Merah Putih kan sudah tahu ya, di bawah Menteri Koperasi, bagaimana pertanian bisa ikut andil di situ, bagaimana nanti koperasi menjadi bagian, bagaimana kita juga bisa ikut menyerap panenan petani dan juga menyalurkan sembako yang harganya baik, harganya murah, terjangkau kepada seluruh petani. Apakah itu pupuk, pestisida, termasuk sembako, termasuk beras, minyak goreng, dan seterusnya. Itu sih kira-kira urusan itu yang saya Produksi sejauh ini target ke depan sampai akhir tahun berapa? kan produksi kita itu kan setiap tahun sekitar 30 juta ya, 30 koma ya. 30 koma, 31 koma. Nah, kita ingin kalau kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka harus surplus minimal dalam setahun itu surplusnya 5 sampai 6 juta. Maka kami ini kan sudah dicicil ada 2, sekian di bulan April, maka di bulan April itu April panenan ya. Artinya yang harus kita tanam di bulan Januari, Februari, Maret, panenan sampai April kan surplus 2,8 3 juta. Maka dimulai bulan Maret, April ini nanamnya harus lebih banyak. Paham nggak maksud saya? Karena pertanian ini kan selalu 3 bulan ditarik ke belakang ya. Jadi bulan Maret ini nanamnya harus bagus, April bagus. Jadi nanam. Nah, kalau kita nanamnya ini bagus, caranya bagaimana supaya nanam bagus? Supaya orang nanam bagus itu begini. Begitu panen harus segera dipanen, segera dijual dan tanahnya segera diolah. Jadi jeda antara panen dengan olah tanahnya itu nggak boleh lama. Itu yang kita lagi push ke daerah-daerah. Di Kementerian Pertanian nggak ada orang, hampir tidak ada orang tinggal di kantor. Semuanya kita push, kita dorong semua di kelompok-kelompok tani, semua untuk supaya setelah panen segera segera nanam. Nah, kalau udah nanam nanti kan produktivitasnya jadi lebih banyak ya. Jadi dalam setahun bisa panen 2 kali, 3 kali ya. Selain itu juga supaya orang tuh mau nanam maka dibutuhkan apa? Kalau sekarang kan musim hujan, bahkan di beberapa tempat ada banjir. Tapi nanti kalau udah bulan April, Mei dan seterusnya udah mulai nih, mulai nggak hujan. Nah, nggak hujan tuh kemudian apa solusinya? Tadi Presiden menyampaikan bahwa harus ada solusi. Bagaimana petani yang tadinya di musim kemarau nggak bisa nanam karena nggak ada air, gimana supaya ada air? Kalau perlu ada pompa, jadi kita pompanisasi tetap kita laksanakan lagi di tahun 2025 ini sehingga keberhasilan pompanisasi di tahun lalu bisa kita duplikasi. Jadi pompa yang lama tetap digunakan ditambah kita pengadaan pompa baru. Oke. Mas, Ya, masih ada yang mengatakan kalau harga beras di Indonesia relatif masih lebih mahal dibanding beberapa negara di ASEAN. Mungkin apakah itu juga yang menjadi perhatian Presiden atau langkah-langkah dari Kementan sendiri untuk mengatasi itu seperti apa? jadi begini, kan kita ini kan tidak bisa menyenangkan satu pihak. Misalnya, oh berasnya dimurahin, tapi kan petani juga harus dikasih penghasilan yang cukup. Nah, sehingga makanya ada kebijakan subsidi, misalnya ya kan, ada kebijakan subsidi. Nah, selain itu kita ingin ya adanya gerakan koperasi Desa Merah Putih, kemudian kita juga lakukan operasi pasar dengan kantor pos, kita juga dengan Bulog kita berdayakan lebih dari sebelumnya itu tujuannya kan supaya memotong rantai distribusi. Nah, kalau rantai distribusinya dipotong sehingga tidak ada ke siapa ngambil untung di setiap pos, maka kita harapkan harganya baik di konsumennya baik, bagi produsen juga baik. Nah, ini kan kalau sekarang lagi heboh kan urusan minyak goreng ya. Minyak goreng itu kan sudah kita temukan di beberapa titik, ada 3 perusahaan yang sudah kita laporkan ke pihak polisian dan sudah ditindaklanjuti. Kemudian kemarin di Solo juga ditemukan ada 2 perusahaan baru. Yang jelas begini, ini mumpung ada kawan-kawan semua, pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu ya menari-nari di atas kepentingan
menari di atas penderitaan rakyat. Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Nah, kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan udah jelas kejahatan lah ya. Kalau kita ngomong agama itu udah ada tuh di Al-Quran tuh, ngurangi timbangan tuh neraka ancamannya. Tapi selain ancaman neraka, kalau udah nanti di akhirat masuk neraka, juga akan ditindak tegas. Kalau dulu-dulu mungkin, nah kalau sekarang Pak Prabowo ingin sekali rakyat itu mendapatkan kualitas pelayanan baik produk maupun jasa dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang semestinya. Yang harusnya 1 liter dengan kualitas tertentu minyak goreng ya harus gitu. Artinya Presiden marah ya Mas dengan adanya minyak kita 750 mili. Ya gimana, masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak yang marah itu nggak hanya presiden, kita juga semua marah kan, ya kan? Nah, makanya saya minta awak media semua kita lihat, intinya tidak ada siapapun itu nggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut presiden mengatakan seperti itu, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak ya kita harus dengan tegas lah. Karena nggak dengan ketegasan kita maka kan ini ada juga efek jera, terus kemudian orang juga nggak akan mengulangi atau tidak, yang mau niat juga dia berhenti tidak melakukannya dan seterusnya lah gitu. Kira-kira oke, terima kasih. Mas, kalau beras di gudang Bulog yang ada itu, kemarin kan Pak Mentan sudah sampaikan ke DPR. Itu nanti antisipasi ke depannya biar nggak banyak beras-beras Bulog yang misalnya nilai pakai, antisipasinya gimana? Ya antisipasinya tentu saja kan dengan sirkulasi yang baik ya. Ini kan kita lagi cek saya kan kebetulan juga Dewan Pengawas di Bulog, saya lagi cek ke sana, kita cek kualitasnya seperti apa. Kalau memang sudah rusak sekali ya tentu saja mungkin tidak kita kasih ke orang, harus kita ada cara lain apakah untuk makan ternak atau apa. Tapi ini kita lagi cek totalnya berapa, moga-moga sih nggak terlalu banyak ya, karena kan Bulog ini kan barangnya harus sirkulasikan, barang masuk terus ada yang keluar dan seterusnya. Karena Bulog itu kan punya fungsi, satu sebagai stokis, sebagai menyimpan stok cadangan pangan negara, dan yang kedua kan penyeimbang harga juga, sehingga di saat panen raya sekarang kita banyak beli, nanti di saat nggak lagi banyak panen, berasnya lagi mau naik dan seterusnya, kita keluarkan beras kan itu. Kira-kira. Terima kasih. Nggak banyak sih, nggak banyak. Hitungan kita nggak banyak. Nggak banyak. Kira-kira berapa sih Mas? Lagi kita cek, tapi nggak banyak itu. Nggak sampai berapa ribu ton? Ya nggak sampai tontonan yang yang sampai ratusan ribu sih nggak nyampe lah. Nah kita lagi cek ya, moga-moga nggak banyak. Tapi tetap itu kan bernilai uang, jangan sampai juga itu menjadi kerugian bagi kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas.